Kasus pengeroyokan dengan tersangka Yosep dan kawan-kawan sudah dinyatakan lengkap alias P21. Sore tadi, Selasa tanggal 11 Juli tahun 2023 sekitar pukul 3 sore, mobil dari penyidik Polres Depok yang membawa 3 tersangka Yosep dan kawan-kawan tiba di Gedung Kejaksaan Negeri Kota Depok. Dengan penjagaan yang cukup ketat dari pihak keamanan, 3 tersangka pengeroyokan terhadap Matias Dorein Togayang diserahkan pihak Kejaksaan Negeri Kota Depok. Hal tersebut berdasarkan surat laporan polisi STPLP 2757K12/2020 PMJ Restro Depok. Sementara itu, tokoh pemuda Depok Rudi Samin, angkat bicara terkait dengan diserahkannya para tersangka pengeroyokan ke pihak Kejaksaan Negeri Kota Depok. Menurut Rudi Samin, pihaknya menunggu penyerahan tersangka dari kepolisian ke pihak Kejaksaan Negeri Kota Depok dengan waktu yang sangat melelahkan. Laporan polisi tersebut menurut Rudi Samin terjadi pada tanggal 13 Desember tahun 2020. Namun berkat perjuangannya dan tekad yang kuat demi tegaknya rasa keadilan di tengah masyarakat, dirinya yang mengaku menjadi korban dari kasus tersebut merasa lega atas diserahkannya para tersangka hari ini. Nah, kejadian pada tanggal 13 Desember 2020. Ya, pada saat kejadian itu, saya sedang memagar tanah saya, yaitu bersama dengan Pak Karya, Saudara Aldo atau sebagai pelapor, dan Ibu Karya dan Pak Fabri yang lain. Nah, tiba-tiba datang segerombolan yang dipimpin oleh Oknum Brimob pada saat itu, dan Brimobnya sudah mendapat hukuman dari kesatuannya. Nah, langsung menodongkan pistol ke arah saya, dan spontan saya hampiri orang itu. Nah, dengan saya hampiri orang itu, langsung kepala saya di pelipis ditodong begini. Nah, ditodong begini, dia mau tembak. Pada saat itu, saya bilang silakan aja tembak, nggak apa-apa. Gitu kan, silakan tembak, kalau mau tembak nggak apa-apa. Nah, kebetulan pada saat itu Aldo tidak berada di tempat. Aldo mungkin ke belakang gitu pada saat itu ya, bukannya lari, tapi dia ke belakang agak menghindar. Karena masa banyak, sekitar ratusan. Nah, karena dia tidak berani nembak saya, maka kemudian dia carilah yang namanya Aldo namanya siapa? Doren Tagayong. Nah, dia cari Aldo ada di belakang dekat perumahan Belakasa. Dibuang tembakan pada saat itu ya 2 kali. Jeder. Ado keluar, kalau nggak keluar kamu saya tembak. Keluar. Dan setelah Ado keluar, Ado diseret seperti diseret binatang, digebuki dengan balok, dengan kayu, dengan apa segala macam. Dibawa ke hadapan saya. Nah, setelah dibawa ke hadapan saya, Aldo dihantam lagi dengan botol aqua yang isi penuh oleh saudara Oknum Brimob, saudara Paidin pada saat itu. Dihantam pakai botol, tidak kena. Dihantam pakai tangan, dihadapin mukanya begitu. Nah, tiba-tiba yang lain Yasin bawa pistol dari arah sebelah timur. Lari bawa pistol mau nembak. Dihalau lah sama masyarakat yang lain. Nah, pada saat itu kita masih diintimidasi oleh kurang lebih 100 orang pada saat itu, dan saya tidak lari, tetap saya hadapi sendiri. Pada itu ada Pak Karya. Nah, udah. Nah, kemudian datanglah setelah agak sore jam 5 dari Polsek Sukmajaya, itu pun dia yang mengundang. Nah, dia pikir saya langsung dibawa ke Polsek, nggak tahu kan, ya kenalan baik kita sama ya. Akhirnya, nah dari Polsek Sukmajaya diantarlah kita membuat LP di Polres Kota Depok sekitar jam 6 ya. Jam 6 tanggal 13 hari itu juga 2020. Berproses, selalu alot. Selalu susah dalam proses ini. Setiap udah berproses, yang satu buron. Ya, udah P21, yang satu buron yang namanya Yasin. Tapi tidak dilakukan penahanan oleh Polres Kota Depok dalam hal ini Krimsus. Ya. Tidak dilakukan penahanan karena
pasal 170 KUHP itu adalah delik-delik pasal yang bisa ditahan, tapi dia tidak melakukan penahanan. Dan saya sudah bilang sama penyidik, saudara dia, tolong ditahan, karena pasal ini adalah pasal yang cukup untuk dilakukan penahanan. Karena orang-orang ini adalah masyarakat liar, masyarakat musiman yang tidak menetap tempatnya. Dan ini adalah orang Lampung, tetap tidak digubris oleh penyidik Dian pada saat itu dan kawan-kawan. Tetap kita lakukan upaya hukum, kita laporkan si Dian ke Polda Metro, ke Propam Polda Metro. Ya, alhasil mereka diperiksa juga tetap begitu. Kita laporkan ke Kompolnas, juga sudah kita laporkan Kompolnas ya. Kita laporkan ke Mabes Polri, juga mendapat tanggapan semua. Dimintai keterangan, dipanggil dari penyidik, tetap alot ini ya. Nah, setelah dari Kompolnas turun juga masih mereka ngabaikan. Setelah diperiksa juga dari Polda Metro, masih juga diabaikan sama mereka. Saya tidak tahu ada apa sih sebenarnya. Hanya masyarakat biasa, masyarakat musiman yang bukan orang Depok, yang tempat tinggalnya tidak jelas. Mereka tidak berani melakukan penahanan terhadap 3 tersangka ini, yaitu saudara Yosep, kedua saudara M. Yasin, ketiga adalah saudara Siswanto. Ini dia tidak berani melakukan penahanan. Kalau tidak ada sesuatu, tidak akan mungkin. Kebiasaannya pasal 170 itu adalah pasal yang sudah bisa ditahan, ini tidak. Akhirnya setelah diserahkan ke kejaksaan, P21, saudara Yasin tidak bisa dihadirkan. DPO, dibuatlah DPO. Jaksa menyarankan di-split. Yang 2 diajukan, yang 1 Yasin DPO disarankan, dipenuhi. Itu juga berproses lama di Polres. Sampai kita bosan menanyakannya, sampai kita bosan menjelaskannya, terus saja diproses kata dia. Alasannya proses. Sampai saya bilang lagi, tolong dong ditahan. Ini kan kasusnya ini sudah memenuhi untuk ditahan. Ini kok nggak ditahan? Dia kan bukan penduduk sini, bukan asli orang sini, orang mana-mana, penduduk musiman. Wajar ditahan, juga tidak dilakukan penahanan. Rudi Samin juga menyampaikan bahwa proses penuntasan kasus pengeroyokan yang dilakukan Yosep dan kawan-kawan mengalami proses yang cukup alot. Meski begitu dirinya tak patah semangat untuk terus mencari keadilan, sehingga akhirnya pada hari ini bisa dilakukan pelimpahan berkas dari kepolisian ke pihak Kejaksaan Negeri Kota Depok dan akan disidangkan dalam waktu dekat. Ya udah, akhirnya sekarang alhasil daripada tahap 2 ini adalah mereka hari ini dilakukan penahanan, mungkin 1-2 jam lagi dari sekarang mereka akan diserahkan ke lapas Cilodong.